Kalau mempersiapkan passive income di dunia, seharusnya juga mempersiapkan passive income untuk akhirat dong. Money session keempat with Mas Faiz, passive income. Definisi passive income adalah jenis penghasilan yang tidak dihasilkan secara langsung, dengan kata lain diperoleh bahkan sedang tidak aktif bekerja. Jadi passive income di sini seseorang menghasilkan uang atau menghasilkan rezeki atau menghasilkan sesuatu ketika dia tidak melakukan hal untuk mendapatkan uang tersebut. Jadi dia ada uang itu atau penghasilan tersebut datang sendiri. Itu sebenarnya definisi passive income. Nah, kalau aktif income itu sendiri teman-teman bisa dapatkan dari upah, dari gaji yang hasil dari pekerjaan teman-teman, keringat atau ilmu atau ide atau apapun yang teman-teman usahakan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga menghasilkan gaji. Komisi tambahan misalkan tips dan pendapatan lainnya yang misalkan teman-teman punya usaha di mana teman-teman bekerja di usaha tersebut kemudian menghasilkan atau mendapat gaji dari usaha tersebut itu yang disebut dengan active income. Nah, salah satu contoh passive income itu biasanya berhubungan dengan investasi. Apapun itu ya, yang pokoknya teman-teman tidak bekerja banyak tapi teman-teman bisa menghasilkan. Nah, salah satu contoh misalkan salah satu passive income emas. Emas sebenarnya bukan dibilang juga passive income, tapi emas yang dimaksud di sini adalah hasil nanti selisih dari hasil pembelian yang pada tahun ini sampai beberapa tahun ke depan. Sebenarnya definisi emas untuk passive income itu seperti itu. Saham juga seperti itu sebenarnya. Definisinya sebenarnya sedikit mirip dengan investasi. Tapi saham juga nanti akan bisa menghasilkan ketika teman-teman sudah tidak bekerja lagi, tapi hasil dari kepemilikan saham itu bisa menghasilkan suatu income atau suatu pemasukan untuk teman-teman bisa melakukan apa ya pembelian atau sesuatu di kehidupan sehari-hari. Kos-kosan, intellectual property kayak lagu, musik, podcast, YouTube, monetasi YouTube dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari active income yang ada di dunia dan passive income yang ada di dunia saat ini gitu. Jadi teman-teman juga biasanya pasti mempunyai hal kedua belah ini saat ini yaitu active income dan passive income. Atau juga mungkin ada seseorang yang hanya active income saja yang ada tapi passive income-nya belum. Tapi saya yakin teman-teman mendefinisikan kebutuhan hidupnya teman-teman tuh dari active income dan passive income. Dan biasanya teman-teman ngejar banget tuh yang nggak punya kerjaan dia akan mengejar banget active income-nya, yang sudah ada kerjaan dia akan mengejar banget dengan passive income-nya. Tapi teman-teman tahu nggak, jika teman-teman sangat kuat mempersiapkan active income dan passive income di dunia, teman-teman sebenarnya juga harus mempersiapkan active income dan passive income untuk persiapan teman-teman di akhirat. Oke, ini kita bahas nih sedikit, walaupun saya juga bukan ahli agama atau memperdalam agama secara dalam, tapi ini saya dapat ketika saya kehilangan ayah saya. Seseorang disebut active income, yaitu adalah sesuatu yang dilakukan sendiri, kemudian dia mendapatkan pahala atau mendapatkan amal dari sesuatu yang dia kerjakan. Misalkan apa? Sholat, dia melakukan sholat, secara kepribadian, sendiri-sendiri, dia mendapatkan pahala dari sholat yang dikerjakan. Puasa, dia mengerjakan puasa, puasa wajib, puasa sunnah, dan sebagainya, itu amalan kemudian menjadi bekal buat dirinya nanti. Dia mendapat pahala langsung tuh. Yang nanti akan digantikan sama Allah ketika nanti di alam barzah atau di alam akhirat. Zakat yang dikeluarkan baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan sebagainya apapun itu yang sifatnya uh, hasil dari kegiatan di dunia, yang misalnya hasil dari kerjaan, hasil dari kepemilikan emas, hasil dari pekerjaan dan sebagainya itu dikeluarkan zakatnya. Umroh atau haji atau umroh itu berarti kan dilakukan oleh sendirian, dilakukan oleh individunya untuk melakukan kegiatan umroh atau haji itu sehingga mendapat amalan dari kegiatan tersebut. Nah, ini yang kita sebut dengan active income. Active income ini akan selesai ketika
kita sudah tidak bernyawa lagi, kita sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dari active income ini otomatis tidak akan bisa kita lakukan lagi karena tentu saja kita tidak bisa melakukannya ketika kita sudah meninggal. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari nih. Ketika kita mempersiapkan active income atau passive income di dunia, kita juga harus jor-joran melakukan active income atau passive income untuk bekal kita di akhirat. Karena kalau active income, berarti kalau kita sudah selesai, sudah waktunya sudah ditetapkan hidup di dunia, maka amalan di active income itu tidak akan bisa kita lakukan lagi. Itu. Nah, karena inilah makanya kenapa Allah itu suruh mempersiapkan kita sholat jamaah kalau bagi laki-laki, kemudian puasa sunnah, zakatnya tidak ada zakat fitrah, zakat emas, zakat mal dan sebagainya, umroh jika ada yang punya kesempatan, diberi kesempatan untuk Allah untuk berumrah atau berhaji. Makanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sholat cuma sendirian, maka kita dapat 1 rakaat, dapat hari itu kita akan sangat sayang sekali mendapatkan nilai satu amalan atau satu nilai ketika kita sholat sendirian. Tapi tentunya ada uzur-uzur tertentu yang mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini kita sebut dengan active income. Jadi kalau ketika seseorang sudah selesai masanya hidupnya di dunia, maka active income ini akan berhenti dan kita tidak akan bisa melakukannya. Nah, lalu bagaimana dengan passive income? Nah, passive income ini kalau teman-teman baca hadis, baca Quran dan sebagainya, maka ada beberapa hal passive income yang sedikit yang saya bisa sampaikan di sini, diantaranya ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh atau solehah, sedekah jariah atau wakaf, dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian ketika teman-teman mempunyai keilmuan, mempunyai keahlian tertentu, maka bagikanlah keilmuan itu untuk apa? Agar menjadi passive income, sehingga ilmu yang teman-teman ajarkan itu kepada orang lain bermanfaat, sehingga amalannya ngalir terus. Nah, bagi teman-teman yang punya keilmuan banyak sekali kesempatan teman-teman bisa sharing, bisa berbagi, agar apa? Agar teman-teman dapat passive income. Ketika teman-teman sudah tiada, maka passive income ini tetap mengalir terus. Karena apa? Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi kan di active income, maka kita perbanyak juga di passive income-nya. Agar apa? Agar tetap amalan itu mengalir ketika kita sudah tidak melakukan aktif lagi. Itu ilmu yang bermanfaat. Apapun itu, sehingga ilmu itu bisa dimanfaatkan secara turun-temurun dan bisa bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, anak yang soleh dan solehah. Nah, ini tentu saja ini luar biasa, sehingga anak-anak kita akan selalu mengingat kita, kebaikan kita, akan selalu mendoakan kita, selalu membacakan Al-Quran ketika kita sudah tiada, beramal atas nama kita. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman juga bagi yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, tentu saja banyak banget ilmu-ilmu yang teman-teman juga bisa pelajari di luar sana, bagaimana untuk bisa mendidik atau menciptakan anak yang soleh dan solehah. Dan ini peninggalan yang sangat berharga sekali. Berikutnya adalah sedekah jariah atau wakaf. Nah, ini kan banyak ya. Wakaf itu ada wakaf masjid, ada wakaf produktif, ada wakaf mushaf Al-Quran. Nah, intinya apa? Ketika teman-teman masih hidup, ketika tadi teman-teman mencari active income untuk di dunia, maka sisihkan juga passive income-nya, atau sisihkan juga penghasilannya juga untuk passive income yang nanti akan dibawa di akhirat nanti. Yaitu teman-teman bisa lakukan wakaf di rumah zakat, di berkat jamaah, di DT peduli, dan sebagainya. Supaya nanti kita bisa selalu mendapatkan passive income dari amal kita ketika kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi untuk bisa melakukan amalan seperti sholat, puasa, zakat, umroh, haji, dan sebagainya. Di mana saja teman-teman bisa wakaf, juga teman-teman bisa cari literatur literasi kenapa wakaf itu selalu pahalanya bisa mengalir ketika orangnya pun sudah tidak ada lagi, dan sebagainya. Demikian uraian singkat tentang passive income. Semoga teman-teman bisa lebih eksplor lagi dan lebih bisa mempersiapkan lagi untuk introspeksi saya juga, dan bisa menjadi orang lebih baik lagi di masa kini di dunia, dan juga bisa amalan kita tetap diterima pada akhirat nanti. Morning session with Mas Faiz. Selamat pagi. Terima kasih.